Di tengah kepopuleran beragam transportasi berbasis aplikasi, rupanya sejumlah pihak merasakan imbas negatif dari menjamurnya tren tersebut. Para sopir taksi konvensional protes, penghasilan mereka terus berkurang. Kehadiran taksi berplat hitam dianggap duri dalam daging. Mereka pun melakukan demo besar-besaran di ibu kota. 22 Maret 2016, Selasa Kelabu, bagi warga ibu kota yang akan berangkat bekerja di pusat kota. Demonstrasi ribuan sopir taksi yang tergabung dalam paguyuban pengemudi angkutan darat PPAD yang semula tertib malah berakhir anarkis. Massa yang membawa spanduk bertuliskan tuntutan kepada pemerintah untuk menutup aplikasi transportasi daring, terutama Uber dan GrabCar, yang dianggap menjadi lawan tanding tak sehat. Para sopir yang diwakili juru bicaranya menuntut adanya pemblokiran sementara kedua aplikasi tersebut hingga taksi berplat hitam memiliki legalitas yang jelas, meliputi badan hukum perusahaan serta mengikuti uji kendaraan bermotor. Di tengah beragam orasi para pendemo, keadaan pun mulai memanas saat para sopir melakukan penyisiran terhadap sopir taksi yang membawa penumpang. Perusakan pun terjadi saat sopir taksi berpenumpang menolak melakukan demo bersama mereka. Saya narik di berapa saya narik. Kan beban mental anakku hari ini ke Bali pun nggak jadi berangkat, nggak ada duit. Satu kuliah di Stikes Bantul, satu SMA mau ke Bali aja nggak dapat duit, nggak punya duit. Saya narik. Jadi tadi berapa penumpang pertama Pak yang ditarik nggak? Langsung Kedua. Dari arah kemana mau kemana Pak? Di Tanah Abang mau ke Rambutan, dan sekalian pulang saya rencananya. Ini langsung dicegatin dari di situ. Iya. Berapa orang Pak kira-kira tadi? Ya banyak orang teman-teman kita semua. Tapi apa boleh Pak, memang kondisinya begini, yang penting penumpang saya selamat. Kalau mobil kan ya udah paling kita klaim. Tapi kalau andai kan saya yang bermasalah sama penumpang saya bermasalah kan ada itu. Nggak apa-apa. Penumpangnya langsung gimana Pak? Udah turun udah. Udah naik kendaraan naik. Ya, mohon sampaikan sama Presiden kita, sumpah janjinya gimana untuk menjalankan peraturan dan perundang-undangan. Itu yang dipegang. Ini aturannya bagaimana? Tak hanya di jalan tol, sekitar 4.000 sopir angkutan umum KWK gelar demo tuntut penghapusan angkutan berbasis aplikasi online yang memicu penurunan pendapatan para sopir angkot. Penurunan pendapatan mencapai 50% setiap harinya. Mereka pun menuntut adanya penghapusan angkutan berbasis aplikasi online yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tak hanya itu, para sopir angkot juga menuntut adanya revisi Perda Nomor 5 Tahun 2014 terkait usia kendaraan yang maksimal 10 tahun menjadi 15 tahun dan larangan pengandangan bagi armada yang tak lolos KIR dan tak memiliki surat lengkap. Di tempat lain, massa berusaha masuk ke ruas jalan tol dan melakukan aksi anarkis seperti membakar ban atau merobek spanduk yang terpasang. Aksi pun berlangsung ricuh. Terkait hal ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krisna Murti, menyisir kawasan Sudirman untuk membubarkan massa. Krisna memberikan perintah kepada para pengemudi ojek online untuk membubarkan diri karena dikhawatirkan akan memicu bentrokan antara sopir taksi dengan ojek online. Kurangi potensi-potensi kerawanan. Ya, tadi beberapa yang kami bubarkan di Jalan Sudirman, di dekat Senayan, kemudian di Jakarta Pusat. Jadi sudah menurun potensi kerawanan untuk benturan dengan pihak-pihak lain. Kalau terkait penyampaian pendapatnya memang diizinkan. Pihak kepolisian menyiapkan sekitar 6.000 personel untuk membubarkan massa. Selain itu, polisi juga akan mengusut kepemilikan senjata tajam serta tindakan provokasi. Personil yang disiapkan untuk membubarkan? Saya kira hampir 6.000 personil. 6.000 personil. 1:1? Saya, 1:3? ya itulah jumlah kekuatan kami. Ya, negara-negara hukum, kami akan melakukan proses penyelidikan. Siapapun nanti yang akan terbukti melawan hukum, melakukan perbuatan pidana di dalam insiden tadi pagi, kami pasti akan melakukan upaya paksa kepolisian. Ya, sekali lagi yang mensweeping dan sebagainya akan kami tindak.
Ya, tanggapan kami akan melakukan pendekatan kembali kepada korlap mereka, koordinator lapangan dan ketua paguyuban mereka itu sudah kita duduk bareng kemarin. Kita komunikasi dengan baik. Pemerintah provinsi juga hadir, seluruh stakeholder hadir untuk sepakat demo silakan diatur oleh undang-undang, diatur oleh negara, tetapi jangan melakukan perbuatan melawan hukum. Demo para sopir taksi menyebabkan kemacetan panjang yang terjadi di Jalan Gatot Subroto. Bus Transjakarta pun lumpuh. Iring-iringan mobil milik Wakil Presiden sempat melewati tol Gatot Subroto. Para sopir pun berteriak menyuarakan aspirasi. Wakil Presiden menekankan perlunya penyesuaian aturan hukum sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan teknologi. Masyarakat dinilai tidak mungkin menentang kemajuan teknologi yang berkembang. Tapi ada satu hal yang kita tidak bisa tahan, kemajuan teknologi. Jadi tentu kadang-kadang kalau kita bicara sebentar dulu tentang bagaimana perkembangan itu, zaman dulu hanya ada taksi pangkalan. Kita mesti datangin pangkalan untuk naik taksi. Lama-lama taksi jam-jaman. Setelah itu ada taksi panggilan, kita telepon. Kemudian ada Ratax, ingat kalau itu. Kemudian ada taksi yang punya meteran dan buka lagi jam-jaman dan Bluebird. Kemudian ada pakai GPS. Nah, sekarang ada pakai online aplikasi. Semua itu selalu ditantang. Jadi biasa saja itu dihadapi dengan biasa, tapi dengan pengertian. Dulu di mana-mana juga Bluebird di demo di mana-mana, di Bali di demo, di Surabaya demo, di Makassar, di mana-mana di demo. Ya sekarang kembali Bluebird emang demo yang baru kan, jadi itulah teknologi tidak bisa tinggal diatur aja bagaimana diaturnya, tapi tidak bisa dihilangkan. Kalau begitu teknologi kita tantang atau kita tidak pakainya, maka kita akan ketinggalan. Tinggal bagaimana menyesuaikan aturan atau aturannya dirubah, karena mesti ada perubahan. Semua perubahannya harus kita jalani. Demo yang dilakukan pada jam sibuk membuat arus lalu lintas kendaraan terhambat. Hal ini mengundang komentar Presiden Joko Widodo. Saya titip saja, demo itu adalah hak, tetapi harus dilakukan dengan tertib. Tetapi mengenai solusi, ini hal teknis nanti biar disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Ya. Menteri Perhubungan meminta agar para sopir taksi berplat hitam bernaung di dalam satu wadah koperasi taksi agar dapat beroperasi sesuai ketentuan hukum. Yang pertama, seperti juga dijelaskan Bapak Presiden, bahwa kalau demo kan hak ya, tapi tidak boleh anarkis dan tidak boleh merusak dan sebagainya. Kalau sudah anarkis merusak itu pidana. Jadi itu saya minta harus diproses hukum kalau anarkis. Yang kedua, kalau demo taksi begini, kan kalau penggunaan sistem online itu kan teknologi ya, sebenarnya kan nggak masalah ya. Jadi taksi biasa juga bisa menggunakan itu, mau Uber taksi, mau apa dan sebagainya. Hanya semua kendaraan umum itu harus didaftarkan. Satu, ini untuk keamanan penumpang sendiri. Yang kedua, itu harus dikir. Lah bentuk kirnya bagaimana? Sudah ada standarnya. Kalau yang lain ya memang harus dalam bentuk badan usaha atau perkumpulan atau yayasan atau koperasi sehingga bisa didata penghasilannya berapa dan juga bayar pajak sesuai dengan ketentuan. Sama aja dengan perusahaan taksi lain kok. Sementara itu, bentrokan nyaris terjadi antara sopir taksi dengan pengemudi ojek online di flyover Selipi. Beruntung, polisi berhasil menahan massa. Namun, aksi brutal akhirnya berujung kekerasan dan sempat melukai sejumlah orang. Salah satunya pengemudi ojek online yang ditemukan terluka di kawasan Senayan, Jakarta. Siswanto, pengemudi ojek online ini, mengalami luka lecet hampir di seluruh wajahnya. Ia ditemukan terluka di sekitar kawasan Senayan, Jakarta dan langsung diobati di posko kesehatan Polda Metro Jaya, Gedung DPR RI. Jika ketimpangan ekonomi sudah mengundang kekerasan, lalu apa solusi komprehensif dari pemerintah mengatasi bergulirnya polemik transportasi beraplikasi ini? Solusinya adalah keadilan, bukan soal bela-bela. Ini siapa yang dibela? Perusahaan aplikasi juga punya asing kok. Dapat duit, jual saham segala macam.